Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa khususan ila ruhi al-imam Ibnu Qasim al-Ghazzi wa ila ruhi Syekh Muhammad Khatib Asy-Syirbini wa ila arwahi masyayikhina wa li ulama'ina wa li walidina wa li fahimina wa li niyati salihah. Dan niat berkah Al-Fatihah untuk orang-orang yang peduli kepada pondok kita, yang perhatian kepada pondok kita, perhatian kepada para santri, banyak membantu santri. Berkah Fatihah kita, mudahan yang sakit diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh solehah dan senantiasa istiqomah di dalam ketaatan. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian fikih untuk kelas takhasus. Melanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Iqna karya Syekh Khatib Asy-Syirbini, melanjutkan pada pembahasan wakaf. Sekarang wasyurito fistigoti. Ya, halaman berapa? Halaman 91 ya. Wasyurito fistigot. Sekarang udah masuk tentang sigot. Sigot itu ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Nah, itu namanya sigot atau ikrar wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sailin. Wa syurita fis sigati. Dan disyaratkan di dalam sigot. Sigot atau ikrar wakaf. Biasa sih orang nyebutnya sigot gitu aja. Pokoknya sigot itu adalah ikrar wakaf. Wa huwa ruknu ar-rabi'u, dan adalah sigot itu rukun yang keempat. Labzun yus'iru bil muradi kal itqi bal aula. Lafaz yang menjelaskan apa yang dimaksud. Labzun yus'iru bil muradi, lafaz yang menjelaskan apa yang dimaksud. Kal itqi, seperti memerdekakan hamba. Bal aula, lebih utama, bahkan lebih utama. Kita baca dulu nanti penjelasannya. Wa fi ma'nahu, dan di dalam maknanya, ma marra fid domani wasorihatun, dan di dalam maknanya sesuatu yang telah lalu. Fi doman, pada pembahasan doman. Wasorihatun, yang jelasnya. Kawakoftu, seperti aku wakafkan. Kan jelas itu kan? Aku wakafkan. Nah, itu namanya sigot atau ikrar. Kawakaftu, aku wakafkan. Wasalabtu, aku sabilkan. Habastu, aku tahan sekian. Habastu kada ala kada, aku tahan sekian atas sekian. Au tasaddaqtu, aku sedekahkan bikaza alal kaza, aku sedekahkan sekian atas sekian.
Shadaqatan muharramatan, sedekah yang diharamkan. Au mu'abbadatan, atau yang selama-lamanya. Au mu'abbadatan, atau yang selama-lamanya. Au mauqufatan, atau yang dibekukan. Nanti ba'dal asar pembukaan kitab Tuhfatul Tulab, ya. Kitab apa? Tuhfatul Tulab, ya. Kita mulainya dari bab nikah, ya, kitabun nikah. Kasifatus saja bab ibadah, toharo masih kita kan. Iqna bab muamalah, Tuhfatul Tulab bab nikah, ya. Nah, itu dia lengkap. Nanti ba'dal asar. Mana sampai mana tadi? Aula tuba'u, atau yang tidak dijual. Aula tuhabu, yang tidak dihibahkan. Aula tuhabu, yang tidak dihibahkan. Au ja'altu hazal makana masjidan. Au ja'altu hazal makana masjidan. Aku jadikan tempat ini. Aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Aku jadikan tempat ini sebagai masjid. Nah, itu sorih lah itu namanya. Lafaz sorih semuanya tadi. Wa kinayatuhu, dan kinayahnya. Lafaz kinayah dalam wakaf, dalam sigot wakaf. Ka haramtu, aku haramkan. Wa abadtu, aku abadikan. Hadza lil fuqara'i, aku abadikan ini kepada kaum fakir. Kepada kaum fakir, bukan kaum kafir, fakir. Fakir itu di bawah miskin. Li'anna kullan minhuma, karena tiap-tiap dari keduanya. Karena tiap-tiap dari keduanya la yusta'malu mustaqilan, tidak digunakan dalam keadaan tersendiri. Wa innama yu'akkadu bihi, hanya ditakkidkan dengannya. Wa innama yu'akkadu bihi, hanya ditakkidkan dengannya. Fala yakunu shorihan, maka ianya tidak jelas. Ya, lafaz kinayah itu ka haramtu wa abadtu hazalil fuqara, itu contoh tadi itu. Ya, itu belum jelas maksudnya apa gitu, ya. Jadi dia harus ditakkidkan, takkidkan, ditekankan dengan makna yang jelas. Wa kata soddaqtu bihi, aku sedekahkan dengannya. Ma'a idhofatihi li jihatin amatin kal fuqara, mengidofahkannya pada pihak yang umum seperti orang-orang fakir. Sampai situ dulu. Nah, biar kita jelasin. Sigot, sekarang udah masuk sigoh wakaf atau ikrar wakaf. Sigoh atau ikrar wakaf menjadi rukun wakaf, ya. Jadi termasuk rukun wakaf. Sigot atau ikrar wakaf itu termasuk rukunnya wakaf.
Kalau nggak ada sigot, maka tidak sah wakafnya. Nggak ada ikrar, maka tidak sah wakafnya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, wakaf itu adalah memindah hak pengguna mauquf. Ya, sigot atau ikrar wakaf menjadi rukun wakaf. Kenapa menjadi rukun wakaf? Karena wakaf adalah memindah hak pengguna mauquf. Memindah hak pengguna mauquf. Mauquf itu apa? Apa mauquf? Barang yang diwakafkan. Iyalah, saya punya sepeda motor, itu hak milik saya kan. Lalu saya pindahkan, ya, untuk kemaslahatan umum. Saya wakafkan mobil saya ini untuk Masjid Al-Hikmah misalnya. Berarti apa? Memindah hak penggunaan barang yang diwakafkan. Yang tadinya barang itu punya saya, berpindah untuk masjid. Saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid, untuk dibangun masjid. Yang tadi asalnya tanah itu kepemilikannya adalah milik saya. Setelah saya ucapkan ikrar atau sigot wakaf seperti tadi, maka kepemilikan itu beralih kepada yang lain, tidak jadi hak milik saya. Karena dia konsepnya, substansinya wakaf itu adalah pemindahan hak kepemilikan, maka yang namanya pemindahan hak kepemilikan itu harus ada ikrar supaya jelas. Ya, supaya jelas harus ada ikrar. Penyerahan. Nah, ngerti apa enggak kira-kira? Itulah sebabnya. Kenapa sigot atau ikrar itu menjadi rukun wakaf? Karena itu tadi wakaf esensinya, substansinya memindah hak kepemilikan supaya jelas. Hak kepemilikan itu berpindah ke siapa dan untuk apa harus diucapkan, harus diikrarkan. Itulah sigot. Tanah ini saya wakafkan untuk dibangun masjid. Berarti yang tanahnya tadi punya saya. Setelah saya sebutkan sigot atau ikrar wakaf yang seperti itu tadi, maka beralihlah kepemilikan tanah itu kepada yang lain, yaitu kepada wakaf. Bisa dipahami? Nah, itulah namanya sigot, ya. Nah, sigot. Ya, jadi kan jelas ya, perpindahan kepemilikan mauquf, ya, dari wakif. Saya pakai istilah fikihnya memang supaya kalian terbiasa. Perpindahan kepemilikan mauquf. Mauquf tadi apa? Barang yang diwakafkan. Dari wakif. Wakif itu apa? Orang yang berwakaf. Kepada mauquf alaih. Mauquf alaih itu siapa? Ya, penerima wakaf. Membutuhkan media yang menjembatani. Coba ya, kita buat ininya. Apa namanya, skemanya? Wakif. Ya, wakif. Hartanya berupa tanah. Wakif. Kemudian ya, mauquf, lalu mauquf alaih. Wakif ini apa? Orang yang berwakaf. Mauquf itu apa? Barang yang diwakafkan. Berarti mauqufnya apa contoh di sini? Tanah. Barang wakaf. Mauquf alaih penerima wakaf. Sasarannya. Coba. Tanah tadi milik si wakif. Akan diserahkan ya kepada si mauquf alaih. Jadi mauquf berupa tanah, barang wakafnya berupa tanah, supaya sah perpindahan kepemilikan itu butuh kepada apa? Ya, butuh kepada sigot. Sebagai sigot itu menjembatani kepemindahan kepemilikan. Dari kepemilikan wakif diserahkan untuk mauquf alaih. Nah, itu dia, ini konsepnya gini. Saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid.
Nah, supaya berpindah kepemilikan tadi, tanah tadi, asalnya milik si wakif, setelah dia mengucapkan ikrar wakaf, maka kepemilikan itu pun beralih kepada mauquf alaih. Nah, jadi dia substansinya wakaf adalah apa? Perpindahan kepemilikan. Supaya ya dapat dipahami, terlaksanalah pemindahan kepemilikan itu, maka butuh sesuatu yang bisa menjembataninya. Yang menjembataninya adalah sigoh atau ikrar wakaf. Nah, jadi tanpa sigot atau ikrar wakaf, maka mauquf alaih tidak akan yakin bahwa ia mendapat hak mauquf dari wakif. Hak mauquf dari wakif. Artinya gini, kalau nggak ada sigot, nggak ada ikrar wakaf, si penerima wakaf itu tidak yakin kalau dia bisa memanfaatkan barang wakaf itu. Ya. Nah, setelah ada ikrar, ada penyerahan, ya, ada sigot dari si punya barang, ya, seperti kata yang punya tanah tadi, saya wakafkan tanah saya untuk pembangunan masjid, untuk dibangun masjid. Nah, setelah ada ikrar seperti itu, barulah pihak mauquf alaih betul-betul yakin kalau tanah tersebut bisa dimanfaatkan sebagai wakaf. Ya, nah, kalau tidak begitu kan nggak tahu kita. Ya, jangan asal main-main bangun masjid aja kalian. Ada nampak tanah kosong, udah lama nggak, ya, nggak seperti nggak terawat, seperti nggak ada yang punya. Ya, tiba-tiba kalian bangun aja masjid-masjid di situ, yang nggak bisa. Ya, harus jelas, ya, wakaf itu. Nah, baik. Lalu sigot wakaf, ikrar wakaf terbagi dua jenis. Ya, yang namanya sigot dalam bab muamalah, semua sigot itu cuma dua dia bagiannya. Ada bentuknya sigot sorry, ya. Ada sigotnya bentuk kinayah. Lafaz sorry, lafaz kinayah. Segala hal yang berhubungan dengan muamalah, ya, pasti kan ada sigotnya kan? Setiap muamalah pasti ada sigot. Jual beli ada nggak sigot? Ada kan? Ikrar jual beli. Saya beli, saya jual. Itu kan sigot. Nah, sebagaimana pembahasan muamalah secara umum, setiap ada pembahasan sigot dalam bab muamalah, pasti sigot itu terbagi dua. Ada lafaz kinayah, ada lafaz soreh. Sama seperti pembahasan wakaf ini. Sigot atau ikrar wakaf terbagi dua. Ada sigot yang sorih, lafaz sorih. Ada sigot yang kinayah. Paham ya? Nah, sigot sorih, ya, sigot atau lafaz sorih dalam wakaf, yaitu ungkapan yang secara tegas, ya, mengarah kepada makna wakaf. Jelas dia, ya. Saya wakafkan. Oh, kan udah jelas itu, nggak bisa ditafsir-tafsir dengan makna yang lain. Saya wakafkan tanah ini untuk dibangun masjid. Jelas apa enggak tuh? Butuh penafsiran yang lain apa enggak? Apa maksud wakaf di situ? Orang ya udah tahu, kalau udah disebut wakaf ya pasti wakaf, nggak nanya-nanya lagi. Wakaf itu cemana maksudnya? Nah, itu namanya lafaz yang soreh. Ya, ungkapan yang secara tegas mengarah kepada makna wakaf dan tidak bisa diarahkan kepada makna yang lain. Nah, dan juga lafaz soreh ini tidak butuh niat. Ya, tidak butuh kepada niat, hanya ucapan aja. Saya wakafkan tanah ini menjadi masjid. Itu lafaz soreh namanya. Ya, karena jelas menggunakan lafaz wakaf, yang mana wakaf itu umum, sudah diketahui maknanya. Itu makna sorry, lafaz sorry. Jadi ikrar wakaf itu ada yang bentuknya dengan lafaz sorry, ucapan yang jelas, tidak butuh makna yang lain dan tidak butuh kepada niat. Contohnya jelas, tanahku ini aku wakafkan menjadi masjid. Itu contoh sigot atau ikrar wakaf dengan lafaz soreh. Bisa paham apa enggak? Mudah masih ya? Lalu, yang kedua, sigot
atau ikrar wakaf dengan lafaz kinayah. Ya, dengan lafaz kinayah. Kinayah kebalikan soreh. Kalau soreh maknanya tegas, tidak perlu pengalihan makna yang lain, dan tidak butuh niat. Maka kalau lafaz kinayah kebalikannya. Maknanya tidak jelas, ya, bisa dimaknakan dengan makna yang lain, dan juga harus butuh niat. Contohnya, ucapan seseorang gini, hartaku saya sumbangkan ke masjid. Hartaku saya sumbangkan ke masjid. Nah, ini termasuk lafaz kinayah. Hartaku saya sumbangkan ke masjid. Ini termasuk lafaz kinayah. Ya. Kenapa termasuk lafaz kinayah? Karena ada beberapa kemungkinan. Ya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi di situ. Bisa jadi dia mengucapkan kata atau kalimat hartaku saya sumbangkan ke masjid. Kalau dia niatkan sebagai wakaf, maka jadi wakaf. Kalau dia niatkan hanya sedekah biasa, tanpa niat wakaf, ya berarti menjadi sedekah biasa. Paham apa enggak? Ya, hartaku ini saya sumbangkan untuk masjid. Ini kalimat ini wakaf apa enggak ya Ustadz? Tergantung niat orang yang mengucapkan. Kalau niat orang yang mengucapkan adalah maksudnya adalah wakaf, berarti sah jadi wakaf. Tapi kalau niat orang yang mengucapkan hanya menganggap itu sebagai sedekah biasa, ya udah berarti jatuhnya kepada sedekah biasa. Beda dia bentuknya. Ya, wakaf itu ada syarat-syaratnya. Sedekah itu lebih bebas pemanfaatannya. Nah, seperti itulah dia. Jadi kalimat itu termasuk sigot kinayah. Termasuk sigot kinayah juga wakaf, mengucapkan wakaf melalui tulisan. Bahasanya sorry, memang jelas. Saya chat pengurus Masjid Al-Hikmah. Pak, saya punya tanah di daerah Medan Tembung misalnya. Tanah tersebut ya saya wakafkan ya untuk masyarakat sekitar. Ya, saya chat melalui Bapak Fulan-Fulan. Saya bermaksud menyampaikan tanah saya yang berada di wilayah Bapak ya, di daerah ini ukuran sekian saya wakafkan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar. Bahasanya lapas sorry apa enggak? Ya, SMS atau chat tadi, sorry apa enggak sebetulnya? Sorry. Kan jelas saya wakafkan tanah saya. Sorry sebetulnya secara lafaz, kitabah, tulisan. Tapi karena penyampaiannya tidak langsung dengan lisan, hanya melalui tulisan, walaupun menggunakan lafaz sorry secara tulisan, tapi secara hukum itu terhitung sebagai kinayah. Maka butuh niat. Maka begitu dapat chat itu tadi, kepala desanya pun langsung berangkat ke rumahnya, ke rumah saya. Ustadz, supaya jelas ini maksudnya apa, saya ke rumah Ustadz aja lah ya. Ustadz di rumah apa enggak? Ya Pak, saya di rumah, silakan Bapak datang, saya tunggu. Datanglah kepala desanya tadi. Ketemu di sini, Ustadz tadi ada chat saya ya, WA. Nah, iya Pak, itu betul saya yang nulis. Maksudnya cemana Ustadz? Ya maksudnya saya mau wakafkan tanah saya. Barulah diucapkan dengan lisan, maka jatuh sorry dia. Tapi selagi masih bentuknya tulisan, walaupun bahasanya dengan bahasa yang sore, tapi secara hukum dia tetap masuk dalam kinayah. Bisa apa enggak? Ya, syukurlah kalian nih yang belajar ini. Ya, jarang ada penjelasan tentang hukum wakaf dengan kita bahas secara detail nih. Ya, makanya sampai 3 bulan belum selesai bab wakaf nih. Karena saya bahasnya sedetail-detailnya. Ya. Tapi kita tetap berfokus kepada mazhab Syafi'i. Walaupun kadang-kadang kita nyelipkan kepada mazhab yang lain, ya. Bukan karena untuk mudah-mudahkan saja, tapi tidak, ya. Itu sebagai alternatif hukum, ya. Kalau terbentur pada suatu hukum di dalam mazhab Syafi'i, ya, maka kita beralih kepada mazhab yang lain. Karena dalam bab muamalah ini bahwasanya tidak harus dengan mazhab Syafi'i. Tapi kalau selagi masih bisa mazhab Syafi'i, ya utamakan mazhab Syafi'i.
Sama seperti kemarin yang bahas kita terakhir apa? Boleh nggak wakaf uang? Ya itu pembahasan kita terakhir. Iya apa enggak? Menjual barang wakaf. Iya kan? Pembahasan kita terakhir menjual barang wakaf. Jadi masjid ya dapat wakaf berupa mobil ambulan. Itu pembahasan kita kemarin. Karena mobil ambulan itu udah lama, akhirnya rusak-rusak aja. Biaya memperbaiki mobil ambulan itu lebih mahal lagi daripada maslahatnya. Lalu boleh nggak mobil ambulan itu dijual? Padahal mobil ambulan itu berupa wakaf. Pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menjual barang wakaf. Tapi pendapat yang kedua dalam kitab Mughni Muhtaj, Syekh Khatib Syarbini mengatakan pendapat yang benar boleh menjual barang wakaf dengan syarat kalau nggak dijual dia rusak, ya, maka akan hilang begitu saja secara sia-sia. Maka pihak najir boleh saja menjual mobil ambulan tersebut. Lalu uang hasil penjualan dari mobil ambulan yang berupa wakaf tadi dialihkan kepada wakaf yang lain. Bukan untuk najir, bukan untuk BKM. Dijualnya lah tuh mobil ambulan tadi, lakulah 15 juta. Masuk ke kantong pribadi. Enggak. Uang 15 juta itu tadi dibelikannya lah sajadah baru. Lalu diwakafkan kembali sajadah tersebut kepada masjid itu. Gitu caranya. Nah, dan Syekh Khatib Syarbini ini termasuk ulama mazhab Syafi'i kan? Termasuk ulama Syafi'iyah. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, menjual barang wakaf ya yang sudah rusak itu boleh. Bahkan mazhab Hanafi membolehkan mutlak. Kalau mazhab Syafi'i pendapat yang kedua boleh bersyarat. Ya, kalau sudah rusak, kalau dibiarkan hilang sia-sia begitu. Nah, artinya gini maksudnya. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri masih ada pendapat yang membolehkan menjual barang wakaf. Ya, jadi nggak usahlah pindah ke mazhab Hanafi gara-gara hanya ingin mengikuti pendapat yang membolehkan menjual barang wakaf. Tetap aja niat ikut mazhab Syafi'i walaupun itu pendapat yang kedua. Mengamalkan pendapat yang lemah di dalam mazhab Syafi'i itu lebih afdol, lebih utama daripada kita harus berpindah kepada mazhab selain mazhab Syafi'i. Tadi kan yang membolehkan mutlak mazhab apa? Hanafi. Boleh jual barang wakaf. Tapi di dalam mazhab Syafi'i masih ada juga kok pendapat yang membolehkan. Jadi daripada pindah mazhab, maka udah amalkan pendapat yang kedua walaupun itu pendapat yang lemah. Jadi jangan sok-sok mazhab Syafi'i kali kalian. Haram, gak boleh jual barang wakaf. Nah, kamu baru baca satu kitab, ya. Nah, akhirnya apa? Mobilnya usang, rusak, terbuang sia-sia. Akhirnya terputuslah, habislah, sudah kan? Ya. Tapi coba dijual tadi, dialihkan kepada wakaf yang lain. Jadi orang yang berwakaf terus mendapat pahalanya, pahala dari barang atau harta yang dia wakafkan. Mudah-mudahan Anda paham. Nah, itu pembahasan kita kemarin terakhir tentang menjual barang wakaf. Nah, ada pembahasan yang belum selesai tentang wakaf uang. Ya. Kalau wakaf barang, tanah misalnya, ya, atau barang bergerak yang lain seperti kendaraan, itu udah makruf, udah dikenal, udah diketahui kebolehannya. Wakaf tanah, wakaf bangunan. Lalu pernah nggak Anda menyadari atau membahas atau mencari tahu bagaimana pendapat ulama tentang wakaf uang? Karena zaman sekarang orang yang mempraktekkan ya amaliyah wakaf ini lebih banyak wakaf dalam bentuk uang. Betul apa enggak? Daripada orang yang wakaf dalam bentuk tanah misalnya. Lebih banyak orang yang wakaf dalam bentuk uang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum dermawan, saya sedang melakukan pembangunan pondok pesantren, ya, yang mana ya pondok ini butuh biaya untuk pelepasan tanah, untuk 1 meternya 1 juta rupiah, dana yang dibutuhkan 1 miliar, misalnya, ya. Nah, ayo Bapak Ibu yang mau berwakaf atau selainnya gitu misalnya bersedekah, ya, nah, orang pun ngirim duit.
Banyak nggak? Transfer duit. Nah, itu bagaimana? Pernah nggak Anda cari tahu itu? Kalau wakaf tanah misalnya, itu udah ma'ruf, udah dikenal, nggak jadi problem gitu loh. Tapi bagaimana status hukum wakaf uang? Makanya itu tadi, ya, ilmu dulu baru amal. Atau beramal harus dilandasi dengan ilmu. Supaya tidak menjadi sia-sia amal yang kita kerjakan. Maka kita bahas yuk. Ya, wakaf uang. Berkenaan dengan wakaf uang, itu termasuk wakaf mana? Wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Itu dulu pertama. Sebagaimana pembahasan kita dahulu. Ya, hakikatnya wakaf terbagi dua. Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, atau wakaf benda bergerak seperti kendaraan, kuda. Kalau zaman Nabi dulu, ya, kuda, unta untuk perang, jihad, kendaraan berarti kan. Nah, itu termasuk wakaf benda bergerak. Udah? Sekarang coba dipahami. Wakaf uang termasuk golongan yang mana? Wakaf benda bergerak atau wakaf benda tidak bergerak? Kira-kira lah dari ciri-cirinya. Masuk yang mana? Masuk yang mana? Nah, wakaf uang termasuk wakaf benda bergerak. Ya, nah, bukan benda yang tidak bergerak. Nah, lalu kita nggak usah keluar dari mazhab Syafi'i dulu ya. Sebagaimana yang saya katakan, kita fokus dulu kepada mazhab Syafi'i. Lalu nanti kalau terbentur di masalah tersebut pada mazhab Syafi'i nggak ada solusi, lalu nanti saya terangkan dari mazhab selain mazhab Syafi'inya sebagai alternatif hukum. Jelas apa enggak? Ya, jadi enggak fokus kepada mazhab, kita fokus dulu kepada mazhab Syafi'i. Tapi kalau terbentur, mentok, enggak ada solusi dari permasalahan hukum di dalam mazhab Syafi'i tersebut, maka saya akan jelaskan dari mazhab selain mazhab Syafi'i untuk, ya, alternatif hukum. Nah, simak baik-baik. Ya, saya yakin kamu kayak gini nggak dapat pembahasannya di luar, nggak dapat sejelas yang kita pelajari di sini. Maka kesempatan ini pergunakan baik-baik, dengarkan, konsentrasi, yang ngantuk cuci muka. Ya, kamu nggak akan dapat penjelasan seperti ini di luar sana, hatta bahkan kamu kuliah sekalipun. Ya, nah, nggak akan dapat sedetail ini penjelasannya. Ya, sedetail, sesistematis ini. Ya, dan se-eksklusif ini. Nah, baik, ini eksklusif karena menjelaskannya fokus ke mazhab Syafi'i. Kalau buku-buku yang saya baca, banyak orang buat buku tentang wakaf, ya, malah bisa jebak orang bingung. Kenapa? Semuanya mazhab masuk. Maunya difokuskan dulu kepada mazhab Syafi'inya. Boleh pakai mazhab selain mazhab Syafi'i, itu tadi kalau dalam kasus tersebut terbentur masalah. Maka alternatif yang lain talfik kepada mazhab selain mazhab Syafi'i. Dan itu dibenarkan dalam bab muamalah. Ya, nah, dibenarkan dalam bab muamalah. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi, ingat. Kalau masih ada kaul pendapat yang lain di dalam mazhab Syafi'i, walaupun itu pendapat yang lemah, lebih afdol mengamalkan pendapat yang lemah itu, tapi masih tetap mazhab Syafi'i, daripada harus pindah kepada mazhab selain mazhab Syafi'i. Saya ajarkan kamu berfikih yang sistematis. Ya, saya ajarkan ini. Kajian ini saya ajarkan kamu cara berfikih mazhab Syafi'i, ya, yang sistematis. Kita bahas dulu. Apa hukum wakaf uang dalam mazhab Syafi'i? Wakaf uang di dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatut Thalibin, karya Asy-Syayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i. Kitab apa? Hasyiah I'anatut Thalibin. Hasyiah I'anatut Thalibin, karya Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i. Ya, disebutkan, ya, dinyatakan tentang hukum wakaf dengan uang, bahwa wakaf dengan uang tidak diperbolehkan.
Artinya pendapat yang kuat di dalam madhab Syafi'i, wakaf dengan bentuk uang, ya, uang tunai, ya, berupa dinar, dirham atau yang lainnya, itu tidak boleh. Tidak boleh dalam artian apa? Tidak sah wakafnya dalam bentuk uang. Ini mazhab Syafi'i, ya, berdasarkan kitab I'anatul Thalibin. Dan ini adalah pendapat yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa? Karena uang menurut mereka akan lenyap, habis ketika digunakan, dimanfaatkan, wujudnya itu habis. Karena syarat wakaf kemarin apa? Mu'abbadan, harus abadi selama-lamanya. Makanya nggak sah kemarin wakaf makanan. Kenapa? Makanan dimakan habis. Uang dibelanjakan, ditasarufkan, habis wujudnya uang itu, fisiknya uang itu. Maka dalam kitab Asya I'anatul Thalibin, sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Bakri Muhammad Satwa Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i, wakaf dalam bentuk uang itu tidak sah, tidak boleh. Ini pendapat yang kuat. Tapi perlu Anda ketahui, ya, ada pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ini pendapat yang muqabil, yaitu pendapat yang lemah, dhaif, tapi pendapat lemah yang masih boleh diamalkan. Ingat tadi kaidahnya apa? Kalau masih ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i, walaupun itu pendapat yang dhaif, lebih baik mengamalkan itu daripada harus pindah kepada mazhab selain mazhab Syafi'i. Pendapat yang kedua, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Thawr, ulama mazhab Syafi'i. Beliau meriwayatkan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tentang kebolehan wakaf berupa dinar dan dirham. Berarti di dalam mazhab Syafi'i ada berapa pendapat? Ada 2 pendapat tentang hukum wakaf uang. Tapi pendapat yang muktamad, ya, yang dipilih oleh jumhur Syafi'iyah adalah ketidakbolehan wakaf berupa uang. Ya, bahkan dianggap tidak sah, jatuh kepada sedekah sunnah biasa, tidak berupa wakaf dia. Tapi pendapat yang kedua boleh. Ini masih mazhab Syafi'i loh nih. Kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i ada berapa pendapat? 2. Ya, ada 2 pendapat tentang wakaf berupa uang. Pendapat yang muktamad tidak sah, tidak boleh. Pendapat yang kedua sah dan boleh. Kalau pendapat yang menyatakan tidak boleh, itu tadi jelas kitabnya, Hasyiah I'anatul Thalibin. Pendapat yang menyatakan boleh, silakan kamu buka kitab Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir, karya Imam Al-Mawardi, di jilid yang 9, halaman 379. Kitab Hawi Al-Kabir. Ya, itu ada beberapa jilid. Itu di rumah ada kitabnya. Tapi nggak usah lah dibawa-bawa kemari. Udah hasil mutolaahnya aja yang disampaikan. Ya, nah, berat bawa kitab-kitabnya kemari. Disebutkan di dalam kitab Hawi Al-Kabir tadi, wa rawa Abu Thawrin 'ani Syafi'i jawaza waqfiha ay ad-dananir wad darahim. Diriwayatkan dari Abu Thawr, beliau meriwayatkan dari Imam Syafi'i, boleh wakaf berupa dinar-dinar dan dirham-dirham. Itu kan duit. Nah, pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i boleh mewakafkan, ya, dalam bentuk duit. Nah, oke. Ada berapa pendapat? Ya. Ada berapa pendapat tentang hukum mewakafkan berupa uang? Ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang satu boleh, yang satu tidak boleh. Tapi tetap jujur kalau ditanya, mana pendapat yang muktamad? Tidak boleh. Tapi kamu jangan ini ya, keras-keras nggak nentu kalau kata orang Medan. Aku pokoknya mau yang muktamad aja katanya. Nggak bisa kayak gitu kawan. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya. Harus kita paham, ya, kondisi, situasi, keadaan harus kita pahami. Ya, memang yang muktamad itu, tapi tidak hanya fokus harus ikut yang muktamad. Paham kira-kira ya? Sulitlah kita tuh kalau mengamalkan yang muktamad. Kadang ada orang kayak gitu tuh. Aku nggak mau ikut pendapat yang doib. Awak tengok bininya pun nggak pakai
cadar. Padahal kalau mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, wanita itu wajib bercadar. Dia ngomongnya, aku maunya yang muktamad Ustadz, tak mau mengamalkan yang do'if. Tapi begitu dilihat dalam praktek, justru banyak mengamalkan kaul do'if dia. Contohnya tadi, istrinya nggak pakai cadar. Berarti dia ngamalkan kaul do'if. Itulah dia, terjebak dia dengan situasinya sendiri. Sebagai penguat ya, misalnya kita ngikut pada pendapat yang membolehkan wakaf berupa uang. Ya, selain mazhab Syafi'i, ada mazhab lain yang membolehkan wakaf berupa uang. Ini sebagai penguat pendapat yang membolehkan. Selain di dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat yang membolehkan, ya. Bahkan itu pendapat diriwayatkan langsung dari Imam Syafi'i, dari Abu Thawr tadi. Meskipun jumhur Syafi'iyah menganggap itu adalah pendapat yang do'if, pendapat yang lemah, tapi tidak salahnya ya untuk diamalkan, tetap boleh untuk diamalkan daripada harus pindah kepada mazhab yang lain. Tapi di sini saya sampaikan sebagai penegas dan penguat pendapat yang membolehkan, sebagaimana saya nukil daripada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, karya daripada Syekh ya, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa, kata beliau, mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi, jangankan wakaf, zakat aja boleh uang. Mazhab Hanafi kan? Ya, dengan harga. Bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang. Ya, sebagai pengecualian atas dasar istihsan bil urfi. Hukum kita dalam, kalau kita belajar usul fikih ya, hukum yang disepakati itu 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ya, ada beberapa hukum lagi, tapi masih diperdebatkan. Ya, salah satunya al-maslahah wal mursalah. Kita kalau belajar usul fikih, itu ada yang menganggap menjadi ketetapan hukum, tapi nggak sepakat. Yang semua ulama sepakat dasar hukum 4. Al-Quran, Ijma, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Yang 4 ini ijma ulama sepakat sebagai dasar hukum. Tapi nggak cuma 4 ini, ada beberapa yang lainnya. Di antaranya ada al-maslahah wal mursalah, termasuk ada istihsan bil urfi. Nah, itu juga dijadikan landasan hukum oleh sebagian ulama, tapi semuanya tidak sepakat. Yang ulama tentang istihsan bil urfi, maslahah wal mursalah, ya, ulama tidak sepakat tentang menjadikan keduanya itu sebagai dasar hukum. Tapi yang 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, semuanya sepakat. Nah, mazhab Hanafi membolehkan wakaf dalam bentuk uang. Dalilnya mana kalau ditanya? Dalilnya tadi atas dasar istihsan bil urfi. Ya, istihsan bil urfi. Ini salah satu dalil hukum dalam usul fikih. Tapi ulama tidak sepakat. Yang sepakat cuma Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Nah, apa maksud istihsan bil urfi ini? Karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Sesuatu yang memang udah lazim dilakukan masyarakat. Berarti ada nilai kebaikan di situ. Sesuatu yang lazim dilakukan oleh masyarakat, walaupun tidak ada dalil syar'inya berupa Al-Quran dan hadis, ketetapan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi ketetapan hukum. Ya, bisa jadi apa? Ketetapan hukum. Kalau memang ada nilai kebaikannya di situ. Jadi wakaf berupa uang, dalilnya kata mazhab Hanafi, dalilnya ini atas dasar istihsan bil urfi. Itu udah lazim dikenal. Orang wakaf pakai uang. Udah biasa orang mempraktekkannya. Nah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara umum pasti membawa maslahat atau kebaikan. Maka itu jadi bisa menjadi ketetapan hukum. Maka mazhab Hanafi berpandangan, kesimpulannya,
bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan uruf, ya, berdasarkan kebiasaan masyarakat, uruf, ya, berpandangan bahwa hukum yang ditetapkan dengan uruf, kebiasaan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nas. Ada hukum-hukum, ya, yang ditetapkan hukum itu berdasarkan nas. Dalilnya Al-Quran, hadis. Contoh sholat. Dalil sholat itu mana? Al-Quran, hadis. Ada? Ya. Dalil puasa dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu disebut namanya nas. Zakat fitrah, zakat pokoknya. Ketetapannya dari Al-Quran dan hadis. Berarti ketetapan hukum wajibnya sholat 5 waktu. Ketetapan hukum wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ketetapan hukum wajibnya zakat. Itu ditetapkan dengan nas. Ya, ditetapkan dengan apa? Nas. Al-Quran dan hadis. Simak nih penjelasan saya. Perhatikan betul-betul. Lalu kata Imam Abu Hanifah, suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan istihsan bil urfi ini tadi, sekalipun tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, itu sama kuatnya dengan status hukum yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran dan hadis. Jadi wakaf berupa uang, tidak ada dalil eksplisit, dalil yang sharih menyatakan kebolehan wakaf dengan uang. Tapi hal tersebut sudah lazim terjadi di masyarakat. Udah jadi uruf, udah jadi kebiasaan masyarakat. Maka Imam Abu Hanifah berpandangan bahwasanya boleh wakaf dengan uang. Kalau ditanya dalilnya mana? Dalilnya istihsan bil urfi. Suatu hukum yang ditetapkan dengan dalil istihsan bil urfi itu sama kuatnya dengan status hukum yang ditetapkan dengan nas Al-Quran dan hadis. Bisa kamu tangkap? Menurut mazhab apa? Mazhab Hanafi. Nah, itulah dia. Berarti pendapat yang membolehkan wakaf uang, walaupun ada di dalam mazhab Syafi'i, meskipun itu pendapat yang dhaif, ternyata mazhab yang lain mendukung pendapat tersebut. Ngerti? Jadi kalaupun kalian mau wakaf pakai uang, silakan. Ikut pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Niatnya jangan aku wakaf pakai uang dengan niat talfik mazhab Hanafi. Nggak usah pindah ke mazhab Hanafi. Karena di dalam mazhab Syafi'i sendiri pun masih ada pendapat yang membolehkan, ya, wakaf dengan apa? Dengan uang. Sudah, ya. Nah, mazhab Hanafi itu sebagai penegas. Nah, kalau ditanya mana dalilnya? Tadi kan gini konsep ceritanya. Mazhab Hanafi tadi ceritanya gini. Kalau ditanya dalil wakaf uang secara eksplisit, secara sharih, ya, kita tidak menemukan dalilnya. Lalu dari mana kebolehan wakaf uang itu? Dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Istihsan bil urfi. Lalu yang melandasi dalil istihsan bil urfi ini ada nggak hadisnya? Ada. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, apa hadisnya? Famaro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun wa maro'a syai'an fahuwa, ya, fahuwa aidallahi syai'un. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Nah, jelas kan? Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, famaro al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Ya, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, buruk pula lah di sisi Allah Ta'ala. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi hadis tersebut,
yang menjadi landasan dalil istihsan bil urfi. Nah, jadi mazhab Hanafi pakai ini. Ya, pakai dalil istihsan bil urfi. Nah, ini kamu sampai bahasan ini kalau belajar usul fikih. Ya, belajar usul fikih. Waktu kita nggak cukup, ya kan? Hari salahnya cuma 7 hari. Ya, kalau hari ada 8 hari, mungkin kita tambah dengan kitab-kitab yang lain. Usul fikih, mantik, balaghah. Nah, ini nanti saya mau buka kajian ilmu mantik bagi yang mau aja. Ya, terlebih-lebih lagi yang memang ikut kajian tauhid untuk kelas takhusus belajar ilmu mantik. Nah, supaya berpikirnya benar, ya. Tapi kapan waktunya entah. Niat dulu, udah habis waktunya, nggak cukup. Ya. Nah, itulah landasan dalil istihsan bil urfi. Lalu ada kaidah juga dalam fikih tentang muamalah. Al aslu fil uqudi. Ya. Al aslu fil uqudi. Kaidahnya al aslu fil uqudi, ya, al aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhatu hatta yakuna. Ini kaidahnya supaya jelas. Ad-dalilu alal butlani wa tahrimi. Nah, ini kaidahnya wa tahrimi. Mirip-mirip ini al aslu al asya, ya kan? Al aslu fil asya'i al ibahah hatta yadulud dalila alat tahrim. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i peringatan ulang tahun itu boleh mubah, tapi jangan diperingati dengan cara-cara yang mungkar. Ya. Ya, seperti menghambur-hamburkan harta, ya. Nah, itu mungkar. Lempar-lempar tepung, telur, ya, peringatan ulang tahun itu peringatan jahiliyah. Kalau cuma tiup-tiup lilin, didoakan, ya, diundang anak yatim, nyantunin anak yatim, ya bagus. Ya. Kenapa boleh peringatan ulang tahun? Karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apalagi peringatan hari ibu. Boleh nggak peringatan hari ibu? Boleh, silakan. Ya. Ini konsep dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi ada ustadz yang bilang peringatan ulang tahun, peringatan hari ibu itu haram. Ya, mungkin dia belum sampai kaidah tadi. Al aslu fil asya al ibaha hatta yadulud dalila alat tahrim. Orang kalau ngaji kitab al-asbah wan nazohir dapat tuh kaidah itu. Nah, mungkin ustadz itu belum, ya, membuka kitab al-asbah wan nazohir. Padahal itu adalah kaidah-kaidah umum dalam mazhab Syafi'i. Makanya orang kalau belajar fikih yang mendalam, dia belajar usul fikih, dia belajar kaidah fikih, dia belajar fikih, dia nggak akan sembarangan dalam mengharam-haramkan sesuatu. Dia akan sangat hati-hati dalam menghukumkan sesuatu itu. Nah, ini kadang nggak haram tanpa melakukan pengkajian secara mendalam. Nah, santri Miftahus Surur, ya, betul-betul kita bahas secara mendalam. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat sini manfaat nanti di masyarakat. Penguat kaidahnya lagi, ya. Dari tadi Ustadz sepertinya milih pendapat yang kedua. Ya. Saya tidak memilihkan kalian harus ikut pendapat yang mana dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang boleh atau yang tidak boleh.
Hanya saja saya menguatkan pendapat yang menyatakan boleh, walaupun itu pendapat yang doib. Ya, kenapa? Ditinjau dari sisi maslahatnya. Nah, penguat yang kedua apa? Selain dari mazhab Hanafi tadi, menggunakan dalil istihsan bil urfi, mazhab Hanafi membolehkan wakaf dengan uang, itu udah cukup menguatkan sebenarnya. Tapi sebagai tambahan bonus untuk kalian ini, ya, ada kaidah al-aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhatu hatta yakuna dalilu 'alal butlani wa tahrim. Ya, hukum asal di dalam masalah hukum asal pada akad dan muamalah adalah sah. Hukum asal dalam akad dan muamalah adalah sah. Sehingga ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya. Ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Faktanya, realitanya, kalau kita cari dalil yang membolehkan wakaf uang, nggak ada memang dalilnya. Tapi kita harus jujur juga. Tidak kita temukan satu dalil pun yang mengharamkan atau melarang wakaf dengan uang. Wakaf itu masuk muamalah nggak? Wakaf itu masuk muamalah apa nggak? Masuk, berarti kaidah ini bisa dipakai. Mau kita cari dalil yang membolehkan wakaf dengan uang, kita nggak ketemu dalilnya. Lalu kita bersikap adil. Coba teliti cari dalil yang melarang wakaf dengan uang. Juga nggak ada. Berarti asal berdasarkan kaidah ini al-aslu fil uqudi wal muamalati as-sihhatu hatta yakuna dalil 'alal butlani wa tahrim. Berarti jelas hukum asal muamalah selagi nggak ada dalil yang melarang atau membatalkan berarti boleh. Berarti wakaf uang boleh enggak? Ya, itu penguat aja. Tapi tetap pendapat yang muktamad tak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh ngamalkan pendapat yang kedua. Kadang itu tadi saya agak jengkel dan kesel saya kadang sih. Ketemu orang kalau diskusi itu nggak bisa diajak diskusi bahkan. Maunya yang muktamad aja. Ketika kita ajak ini ada pendapat yang lain. Nggak terima. Dari zaman atu-atu awak dulu mengaji Ustaz. Inilah pendapat yang dipakai. Atau dia mengaji kepada guru mungkin baru satu kitab. Kan gitu kan ya. Sementara ilmu itu tidak terbatas di satu kitab. Nah itu dia. Ya. Jadi dengan kondisi sekarang kalau saya ditanya. Ustaz membolehkan nggak wakaf dengan uang? Boleh. Ya, melihat situasi dan kondisi di zaman sekarang semuanya serba praktis. Ya, orang dari Qatar mau bangun pesantren, ditransfer aja duit dengan niat wakaf, ya udah, kan gitu misalnya kan, ya udah wakafnya uang. Ya, walaupun itu pendapat lemah di dalam mazhab Syafi'i yang membolehkan, tapi sekali lagi di mazhab lain itu dipakai pendapatnya. Bahkan dalil-dalil di dalam mazhab Syafi'i pun ada. Nah, sekarang terakhir. Setelah misalnya kita memilih bolehnya wakaf dengan uang. Kita terimalah uang itu sebagai wakaf. Bagaimana cara pendistribusiannya? Gimana? Kau belikan untuk makanmu? Haram lah. Orang sedekah orang. Ya. Nah, makanya apa namanya? Di rumah itu banyak beras. Ya. Nah, tapi saya makan pun beli beras sendiri. Kenapa? Berasnya sedekah orang niat untuk santri. Ustadznya nggak disebut. Nah, jadi kalian kalau nanti udah sukses donasi ke pondok kalian ini, Ustadz dari saya beras setiap bulan 20 goni. Ya, ambil untuk Ustadz 2 goni. 18 goninya untuk santri. Nah, jadi enak awak. Ya kan? Tapi kalau ini Ustadz, ya tiap bulan saya donasi beras. Ya 20 goni untuk pondok, untuk santri. Nah, berarti awak nggak masuk ya kan? Nggak diingatnya awak kan gitu kan? Nah itu. Jadi itu ada donasi dari pajak ya. Setiap bulan itu beras masuk 14 goni. Ya. Nah, 14 goni beras yang 10 kilo. Nah itu yang bersedekah bagus. Ya. Apa namanya? Pak Haji Helmi sama Wak Benga. Ya. Dijelaskan 12 goni untuk pondok. 2 goni untuk ustadz. Jadi jatah saya ada 2 goni setiap bulan. Nah itulah yang dipakai untuk makan. Beras santri nggak pernah saya pakai. Ya, karena
pengalokasiannya jelas untuk kemana. Nah, itu dia. Nah, ada orang beras santri dijualnya. Ya, nah, ini memang luar biasa ini. Ya, awak yang mengganti ya. Dah, itu dia. Mana tadi? Nah, setelah kita terima wakaf berupa uang, terakhir ini, uangnya itu mau diapain? Setidaknya, ya, ada beberapa cara investasi wakaf berupa uang yang dapat dikembangkan oleh wakif, ya, oleh orang yang berwakaf atau najir. Salah satunya, ya, orang yang berwakaf menyerahkan uangnya kepada, ya, orang yang menerima wakaf. Ya, tadi kan ada 3 tuh, wakif, maukuf, satu lagi maukuf alaih. Ya, orang yang berwakaf menyerahkan uangnya kepada pengurus wakaf, najir, penerima wakaf, badan wakaf. Lalu uang tersebut, ya, wakaf uang tadi diinvestasikan, ya, dengan akad mudorobah. Nah, ini penting, ya. Taunya kalian kan ngumpulin duit, ya, dari orang sipulan. Lalu duit yang terkumpul itu cemana pengalokasiannya? Nah, ke kantong sendirilah Ustaz katanya. Pantes lah, ya, bajunya ganti terus, ya, baru terus. Cara yang pertama bisa diakadkan dengan akad apa tadi? Mudorobah. Tahu nggak kalian mudorobah ini apa? Kan udah kita bahas dulu waktu kitab Sulamut Taufik. Ada akad ijarah, ada akad i'arah, ada akad mudorobah, ada akad musyarakah, ada akad nikah. Yang tahunya kalian akad nikah aja, ya. Ya, itu aja yang tahu. Ingat apa enggak? Apa akad mudorobah? Kalau nggak ada yang jawab, saya tutup. Kalau nggak ada yang jawab, saya tutup. 1. Saya hitung sampai 5. 2. 3. Akad mudorobah. Ya, 4. 5. Shadaqallahul azim. Akad mudorobah tuh kalian nilah tuh kan, bolak-balik dibilangi. Kalau pelajaran yang lalu-lalu tuh diulang. Mudorobah itu contohnya gini ya, pengaplikasiannya langsung biar nggak ribet. Ini ada orang wakaf 100 juta. Salim wakaf 100 juta berupa duit. Ya. Sayalah penerima wakaf tuh. Maksudnya pengelola, bukan duit itu untuk saya, enggak. Ustadz, ini saya amanahkan, ya, misalnya lah uang 1 miliar, ya, saya wakafkan, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin misalnya. Atau enggak disebutkan untuk apa, yang penting bahasanya uang ini saya wakafkan. Ya, nah ini saya serahkan sama Ustadz, 1 miliar. Berarti saya adalah penanggung jawab harta wakaf. Dalam istilahnya namanya nadir. Jelas? Nah, saya bingung uang 1 miliar ini mau diapain? Mau diambil takut, ya, sama api neraka. Nah, ada orang lah ngaji katanya, ya kan? Udah nampak duit 1 miliar hilang kajinya. Ya, ada. Nah, akhirnya solusi yang pertama, uang yang 100 juta itu 1 miliar tadi, ya, diinvestasikan dengan akad apa tadi? Mudorobah. Caranya di mana? Mungkin kita bisa membantu memberikan modal. Memberikan modal untuk usaha kelas menengah, UKM. Kepada petani, nelayan, pedagang-pedagang kecil yang berada di kelas menengah. Jelas? Nah, misalnya nih, kelompok petani. Orang ini butuh modal untuk bercocok tanam padi. Sawahnya ada, tapi modal untuk nanam padi nggak ada. Lalu saya buat perjanjian sama petani-petani. Pak, saya kasih modal. Berapa Bapak butuh modal untuk nanam padi?
Pak Ustadz, sawah saya luasnya sekian-sekian, ya. Perkiraan transaksi dana untuk modal membutuhkan duit 50 juta rupiah. Ya sudah, modal dari saya bersih 100%. Untuk apa tadi? Ya, tanaman padi di sawah Bapak. Lalu perjanjiannya apa? Keuntungan. Ya, keuntungan bagi 2. Kira-kira dari 50 juta nanti setelah panen, hasillah 75 juta. Ya khair? Jelas? Hasil 75 juta. 5 juta mungkin untuk biaya tukang panen bersihnya, dapatlah 70 juta. 50 juta modalnya balik ke saya sebagai investor, kan gitu kan? Kemudian 20 juta itulah keuntungan. Keuntungan itu bagi 2. Untuk yang punya sawah 10 juta, yang modal 10 juta. Berarti keuntungan 10 juta itulah hasil dari akad mudorobah itu tadi. Itulah 10 juta itu disedekahkan kepada fakir miskin. Terus dia berlanjut begitu. Jadi memang kalau ditasarufkan wujud duitnya itu hilang. Tapi secara manfaat tidak putus. Coba pikir. Duitnya tadi hilang nggak terpakai? Hilang kan secara zatiahnya. Tapi secara pemanfaatannya, manfaatnya terus berjalan apa enggak? Makanya pendapat yang kedua membolehkan ya wakaf berupa uang. Karena yang habis hanya zatiahnya duitnya, fisiknya uang, tapi manfaat maslahatnya duitnya terus berkelanjutan. Nah, jadi opsi yang pertama wakaf dalam bentuk uang dapat diinvestasikan dengan akad mudorobah. Akad mudorobah itu tadilah saya yang megang duit wakaf 1 miliar, saya bantu pedagang-pedagang kecil untuk modal mereka, tapi keuntungan daripada usaha itu dibagi 2. Ya, boleh dibagi 2 atau berapalah kesepakatannya. Yang jelas ada pembagian hasil di situ. Tapi di sini resikonya besar kalau dengan akad mudorobah. Seandainya pihak yang mengelola usaha dalam hal ini adalah orang yang kita modali 200 juta. Yang 200 juta itulah ya disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Duitnya utuh enggak berarti? Ya, untungnya terus berkelanjutan, enggak habis-habis dia. Dan seperti itulah wakaf Sayyidina Utsman sampai sekarang. Di kota Mekah Madinah, hotelnya punya Sayyidina Utsman itu ada sekitar 80 hotel. Jadi Sayyidina Utsman sekarang punya sekitar 80 hotel. Jadi setiap orang yang nyewa hotel itu kan bayar. Kan gitu kan? Maka keuntungannya itulah untuk kaum fakir miskin yang ada di kota Mekah Madinah. Luar biasa. Ya, orangnya 1400 tahun lalu udah wafat. Tapi kemanfaatan wakafnya sampai sekarang masih ada. Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya kalian jangan pelit sama harta. Ya jangan kedekut. Nah, jadi itu yang kedua, opsi kedua. Dengan akad apa tadi? Wadi'ah. Yang ketiga, dengan akad musyarakah. Ya, yang pertama akad mudorobah, yang kedua akad wadi'ah, yang ketiga akad musyarakah. Nah, jadi uang yang 1 miliar tadi berupa wakaf itu diinvestasikan dengan akad musyarakah. Akad musyarakah ini hampir mirip dengan akad mudorobah. Sama-sama membantu modal usaha. Cuma modalnya bagi 2. Ya. Si Rehan mau buat usaha yang membutuhkan modal 200 juta rupiah. Tapi uang dia cuma ada 100 juta rupiah. Jadi dia minta permohonan ya untuk tambahan modal. Maka 100 juta rupiah sisanya itu dari uang wakaf yang 1 miliar. Berarti modalnya bagi 2. Keuntungannya juga bagi 2. Bedanya sama mudorobah tadi apa? Modal mutlak dari pemilik uang. Ya, 100% modal dari investor. Ya, tapi kalau akad musyarakah modalnya dibagi 2. Macam saham-saham gitu loh. Ya. Keuntungannya juga dibagi sesuai persentasenya. Kalau mengalami kerugian atau kebangkrutan ditanggung
masing. Makanya saya katakan tadi, akad mudharabah risikonya besar dibanding akad musyarakah. Kalau akad mudharabah, ya, kebangkrutan itu ditanggung pemilik modal sendiri. Tapi kalau akad musyarakah, ya, kebangkrutan ditanggung sama-sama. Udah berapa itu? Yang keempat, wakaf uang bisa diinvestasikan dalam bentuk akad murabahah. Ya. Ada mudharabah. Yang kedua tadi apa? Wadi'ah. Yang ketiga musyarakah. Yang keempat murabahah. Nah, murabahah ini, ya, pemilik modal itu dia lebih kayak sistemnya leasing. Contohnya gini, uang yang 1 miliar itu tadi yang megang siapa? Saya kan? Dan itu adalah wakaf. Lalu Raihan baru kawin dia, pengen punya rumah lah pula kan, ya. Nah, aku nggak mau bang tinggal sama mamamu, kata bininya. Aku mau kita tinggal sendirian katanya. Ya maksudnya kita aja, suami istri. Peninglah dia cari rumah. Akhirnya dia mohon ke saya, Ustadz, belikan saya rumah. Ya, nanti saya bayarnya nyicil sama Ustadz. Kan banyak rumah KPR kayak gitu sekarang kan. Jadi gini, saya tanya, rumah mana kau mau Rehan? Itu Ustadz, rumah di ujung Gang Setiat, bertingkat biar dekat sama pondok. Nah, ya udah berapa itu harganya? Harganya sekitar 500 juta. Lalu saya belilah rumah itu tadi, cash 500 juta rupiah. Berarti rumah itu punya siapa? Milik wakaf tadi. Jelas kan? Lalu rumah itu saya jual lagi kepada Rehan dengan akad jual beli kredit. Ya, sebulan cicilannya sekian dalam masa 5 tahun. Dan kalau di total, ya, lunaslah misalnya dapat keuntungan 700 juta. Ya, berarti 500 juta modal, 200 jutanya keuntungan. 200 juta itulah nanti didistribusikan untuk masyarakat yang membutuhkan. Untuk masjid, pesantren, fakir miskin gitu dia. Itu namanya akad murabahah. Jadi leasing itu cara kerjanya gitu tuh. Dia belikan duluan, ya, barang yang mau kita mau. Lalu setelah mereka beli, mereka lakukan transaksi jual beli secara kredit ke kita. Di mana haramnya? Di mana haramnya? Ya, ngerti nggak? Kan ada yang bilang leasing haram. Leasing itu haram kalau dendanya itu yang haram. Ya, DP, pakai DP. DP kalau tidak masuk pembayaran, ya, tidak masuk ke dalam pembayaran itu riba. Telat bayar pakai denda itu riba. Tapi secara konseptual transaksinya itu sah. Kan jelas. Ya. Dia minta rumah mau beli kontan nggak punya duit. Dia datanglah ke leasing, ke orang yang punya modal. Belikan saya rumah nih Ustadz. Ya saya beli kontan. Berarti kan rumahnya udah jadi punya saya kan. Lalu saya jual ke dia dengan akad apa? Ya, akad apa tadi? Cicilan atau angsuran. Di mana salahnya? Makanya kalau ngaji muamalatus jangan setengah-setengah. Udah jelas kira-kira? Kan gitu dia. Zaman sekarang nih, kalau beli sepeda motor atau mobil itu kan bisa dijadikan hajat manusia tuh kan, sepeda motor minimal untuk kerja. Mungkin kalau beli cash nunggu 20 tahun baru cash, bisa cash, terbeli cash. Akhirnya mau nggak mau kita milih beli sepeda motor secara cicilan, ngangsur. Kalau kontan 20 juta, cash jadi 30 juta. Sah apa enggak? Karena kita bahas dalam bab muamalah jual beli kredit boleh. Ya. Tapi kita bayarnya bukan langsung ke pemilik sepeda motor, kita bayarnya ke pihak ketiga yang kita sebut sekarang namanya leasing. Jadi mereka bayarkan dulu secara cash ke showroom mereka beli, berarti kan sepeda motor itu sudah jadi milik leasing. Lalu dijualnya lah ke kita dengan cara kredit. Di mana salahnya, Wak? Tolong, di mana salahnya? Jelas?
orang sekarang tuh haram, haram katanya. Karena tak ada sama dia. Ya. Saya ada kawan kayak gitu, ya, kawan kuliah, haram jual beli kredit. Ngotot kali masa kuliah. Waktu reunian, ya, tamat kumpul-kumpul, dia naik kereta besar, Pixen. Mahal apa murah tuh? Dulu belum ada Nmax. Mahal tuh kan, di atas 30-an. Saya candain, mak, banyak duit abah, sukses abah yo. Oi, cuman nih belinya abah, cash apa kredit? Terjawab dia, kalau tak kredit tak ada kereta awak katanya. Padahal masa kuliah, dia orang yang paling ngotot menolak haram jual beli kredit. Akhirnya dia butuh. Ya. Dibukanya pula sama awak. Ya, apa kata dia tadi? Nah, ini kalau tak abah tak boleh kredit, tak ada kereta abah nih. Awak ejei lah. Iya, tapi haram jual beli kredit. Malu dia. Udahlah, sanalah kau katanya. Tinggi dia. Ah, itulah dia. Ya, aneh-aneh aja. Dah, penutup. Itu namanya akad murabahah. Jelas apa enggak? Jadi, kalian kalau mau jadi tukang kredit di kampung, harus kayak gitu akadnya supaya jelas. Jangan timpang tindih akad. Ya, misalnya si Rehan mau pesen TV. Biasa kan tukang kredit keliling kampung kan TV, kulkas gitu kan. Ya. Ustadz Rehan, apa bu? Awak maulah TV yang model terbaru tuh, yang tak pakai belakang-belakangnya tuh, ya macam rata jadi ya. TV LCD bu, itulah dia Ustadz Rehan. Ya, bisa Ustadz Rehan mengusahakan itu. Bisa ibu mau yang merek mana? Katanya kan gitu kan ya. Merek ini. Berapa inci bu? Ini. Dah, akhirnya si Rehan belanjalah ke toko elektronik. Ditanya TV yang dicari, ada. Ya. Ditanya sama tukang toko, berapa ini harga kontannya? 4 juta. Dikalkulasikannya. Udahlah. Ya, kalau mau kredit jadi 6 juta. Ditelepon lah ibu tuh, Bu. Ini ada TV-nya. Ibu mau kredit kan? Iyalah Ustadz katanya. Ya, ini Ustadz tukang kredit syariah ini. Karena dia ngerti hukum fikih muamalah. Ya, walhasil ini ada Bu TV-nya. Jadi nggak positif nggak? Biar saya antar ke rumah nih. Jadilah berapa cicilannya Ustadz Rehan? Ibu mau yang mingguan apa bulanan? Bulanan aja lah. Laki awak bulanan Ustadz katanya. Bolehlah. Kalau bulanan cicilannya ya sebulan sekian selama 24 bulan. Kalau di total 6 juta rupiah TV ini. Ya. Kalau mau beli cash berapa Ustadz? Kalau ibu mau 4.500.000 ngambil untung gopek dia. Kan tadi di toko berapa? 4 juta. Ya 4.500.000. Nggak bisa turun lagi Ustadz. 4.200.000. Kata si Ranadal daripada tak dapat. Ujung-ujungnya kredit juga. Udah nawar-nawar ya kan. Udahlah kredit aja lah. Oke. Positif nih ya. Positif. Awak belikanlah TV itu tadi pakai duit awak. Ya kan ya? Udah. Berarti TV-nya sah jadi milik si Rehan. Barulah diantar TV itu ke rumah ibu tuh yang mesan. Barulah mereka buat akad baru jual beli dengan sistem kredit. Boleh apa enggak? Ya boleh. Kan dia itu milik dia memang udah TV-nya. Ya udah. Ya. Seperti itu dia. Allah. Yang terakhir. Yang banyak dilakukan. Seperti yang umum kita jumpai lah. Ya. Ada panitia pengumpul dana. Ya, jadi dikutip donasi dari masyarakat, ya. Lalu duit kutipan itu digunakan untuk wakaf sosial, untuk pembangunan masjid, rumah sakit, sekolah, pesantren, ya, dan lain sebagainya. Jadi duit tadi, ya, dipakaikan untuk alokasinya ke situ. Ada orang bangun masjid, kita wakaf uang. Uang itu tadi dibelikan bahan-bahan bangunan, ya, nggak ada masalah. Ya, umumnya yang mana yang banyak dilakukan kalau orang wakaf uang? Dari nomor 1 sampai nomor 5, yang mana yang banyak dipraktekkan? Yang nomor berapa? Iya. Mananya kalian nih? Ya, lama kali jawabnya. Yang mana yang paling banyak dipraktekkan? Nomor 5 lebih lazim dipraktekkan banyak orang. Karena ya, simple. Dan memang ya, untuk investasi mudoroba, wadi'ah, musyarakah, murabahah ini ya, segelintir orang yang tahu sistemnya. Ya, yang umum itu tadi.
ngutip-ngutip ya. Nah, ibu-ibu yang mau infak, dari saya 10 juta untuk keramik. Dari saya 15 juta, dilelang dia. Dari saya 20 juta ya. Nah, dari saya 50.000. Nah, gitu misalnya kan. Nah, udah. Dibelikanlah tadi untuk keramik tadi untuk bangun masjid. Ya udah, itu sah juga. Jadi uangnya tetap dibelanjakan untuk sesuatu yang biasa diwakafkan. Kayak saya kemarin itu tadi ya, ngumpulkan beberapa donatur untuk bisa beli kitab supaya santri-santri sebagian dapat kitab gratis. Nah, seperti itu. Saya panitianya. Udah, uangnya terkumpul sekian, saya belikan kitab, saya bagi-bagikan. Dan itu amal jariah juga untuk mereka. Dan amal jariah nggak harus wakaf. Ya, seperti yang pembahasan di awal bab wakaf itu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Anda bisa paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik